Ayat luar biasa ini. 1, 2. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Ayat 4 yang baru kita baca ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Boleh saya tahu siapakah di antara kita yang mengidap atau sedang mengalami penyakit? 1, 2, atau 5, atau 7 macam penyakit. Siapa yang merasa di tubuhnya ada penyakit, tolong angkat tangan. Saya juga. Siapa lagi? Saudara? Kalau saudara merasa bahwa saudara mengidap penyakit, mari bersama dengan saya berdoa. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, dari Yesaya 53 ayat 4, yang hamba percayai, mulai detik ini, hai segala penyakit, engkau aku usir keluar, aku lenyapkan dalam nama Yesus. Karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku dalam nama Yesus. Mulai saat ini aku disegarkan, dibugarkan demi nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa lagi penolong kami? Engkaulah penyembuh kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira orang yang babak belur ini, orang yang dipaksa mengangkat salib ini, orang yang sampai tidak kuat mengangkat salib, sampai tersungkur berkali-kali ini, kita kira dia itu memang dikutuki oleh Allah. Orang yang digantung di kayu salib, sesuai dengan firman Allah nubuatan Nabi Yesaya, terkutuklah mereka yang digantung di kayu salib. Pastilah orang ini adalah orang yang terkutuk. Kita pikir Yesus adalah orang yang terkutuk. Pantasnya memang digantung di kayu salib. Saudara yang kekasih, tetapi bukan. Katakan, tetapi bukan. Ayo, siapa yang percaya katakan, tetapi bukan. Sayalah yang terkutuk. Saya yang mempunyai hukuman. Tetapi Yesus yang menebus saya, menjadi tumbal hidup saya. Angkat tangan, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih. Sehingga Yesus tersalib bagi Anda dan bagi saya. Terima kasih Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Kita akan baca ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. 1, 2. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Sebab itu malam hari ini saya akan tutup dengan satu pengertian, bahwa kepada saudara dan kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Semua katakan, saya harus bertobat dari jalan hidup yang berdosa. Sebuah ayat terakhir kita akan baca. Yesaya 64 ayat yang ke-6. 1, 2. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami
seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin, ya Tuhan. Janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Yesaya, nabi yang besar, luar biasa. Dia mempunyai satu visi yang meneropong dirinya sendiri. Sepertinya dia bisa melihat tubuhnya, hidupnya transparan. Dan dia melihat begitu banyak dosa, begitu banyak kekotoran, belang-belonteng tidak karuan, seperti kain yang kotor. Saudara, apakah maksud kain yang kotor? Kalau saudara sudah pakai untuk mengepel, kemudian mencuci roda sepeda motor atau mobil saudara, kemudian dipakai untuk melap kompor gas atau kompor biasa, saudara, kemudian dipakai untuk mengelap bawahnya wajan atau panci, itu kain kotor, kotor sekali. Dalam Zakaria pasal yang ketiga, seorang imam besar bernama Yosua, dia digelendeng oleh setan dan diajukan di muka malaikat penghulu malaikat. Dan dia berkata, penghulu malaikat, setan berkata, lihat, ini orang Yosua imam besar, harusnya orang paling suci di seluruh dunia. Tetapi malaikat, kau lihat bagaimana dia punya jubah? Kotor sekali, lubang-lubang, kotor sekali. Pantaskah dia menjadi imam besar? Malaikat, aku menuntut engkau harus menghukum Yosua imam besar. Malaikat berkata, pergi kamu. Aku akan mengganti jubahnya yang kotor dengan jubah yang putih bersih. Dia memanggil seorang malaikat membawa jubah putih dan pakaian yang lama dilorot dan dikasih jubah putih bersih. Malam hari tak tertutup kemungkinan saya mengalami dakwaan, tuduhan dari iblis. Tak tertutup kemungkinan Anda mengalaminya. Dan kita menjadi ragu-ragu dalam melangkahkan kaki perjalanan hidup kita saben hari. Karena kita selalu didakwa, selalu dituduh. Kamu kelihatan bagus. Kamu kelihatan bagus. Hebat sekali kamu, Timothy Roy. Kamu kelihatan bagus memakai baju yang bagus. Tapi sesungguhnya hidupmu seperti ini. Apa yang kelihatan di depan bagus, ternyata sangat tidak bagus. Kalau saya melepas jubah saya, maka saudara melihat, seperti inilah kadang-kadang hidup kita. Tambal sulam robek di sana sini, belang belonteng tidak karu-karuan. Tapi saya menutupnya dengan bagus. Anda menutupnya dengan bagus. Orang tidak tahu. Apakah saudara membayangkan tadi bahwa saya berkhotbah pakai baju seperti ini? Tidak. Saudara membayangkan saya sangat necis. Tapi beginilah, seringkali kita pandai dan pintar untuk menyimpan segala macam keadaan kita yang tidak baik, dan kita membungkusnya secara kosmetik begitu bagus. Kalau saya seperti imam besar Yosua, kalau saudara kita datang di hadapan Tuhan dengan hidup yang sedemikian porak-poranda,
hidup yang sedemikian tidak karu-karuan. Saudara, malam hari ini semua katakan, di Jumat Agung ini saya mau melepaskan hidup saya yang jelek, yang tidak baik. Saya mau meluruhkan dosa saya. Saya meminta diganti dengan yang baru. Saudara mau demikian? Engkau boleh datang kepada Tuhan Yesus. Dan engkau boleh minta kepadanya supaya dia melepaskan engkau dan semua keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau boleh minta supaya darahnya, katakan darah Yesus, menyucikan saya, melepaskan saya dari semua kehidupan yang tidak berkenan, dari setiap kebiasaan, dari setiap darah dan daging, dari nafas hidup saya yang tidak berkenan kepada Allah, supaya saya dapatkan kelepasan yang ajaib dari Tuhan. Kalau saya datang kepadanya, saya mohon kepadanya supaya dia membantu saya mengubah hidup saya. Maka dia akan berkata, Timothy, semua dosamu aku hapuskan, putih bagaikan salju, putih bagaikan bulu domba, dan engkau menjadi ciptaan yang baru dari aku. Saudara yang kekasih, malam hari ini jangan berlamaan, segera datang menghadap dia. Pejamkan mata dan datang di hadirat Tuhan. Baharuilah kami. Siapa yang mau dibaharui? Siapa yang mau dilepas jubahnya yang kotor, kain yang kotor, yang layu, yang robek di sana sini? Siapa yang mau dibaharui? Tolong angkat tangan kanan saudara ke sorga, taruh tangan kiri di jantung saudara. Hamba datang bersama para kekasih. Jangan tolak kami. Kalau ada yang tidak baik dalam hidup kami, tetapi terimalah kami apa adanya. Dan perbaharuilah kami dengan roh-Mu yang kuat, supaya kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Yesus. Tuhan nyanyi pada koda lagu ini, pengampunan. Sekali lagi. Angkat tangan saudara semua. Sekali lagi. Disampaikan, disembuhkanlah engkau dari semua perkara, dan engkau akan pulang bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kau mendengarkan. Kita yang percaya demikian mengaminkan.